Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Umaziza dengan NIM 221420007. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari kuis 2C. Baiklah, langsung saja. Pertanyaan pertama yaitu, perspektif hukum bisnis syariah dalam Al-Quran menekankan prinsip-prinsip keadilan, larangan riba, transparansi, dan etika bisnis. Keadilan diterapkan dalam semua transaksi untuk mencegah eksploitasi. Larangan riba menghindari sistem keuangan yang merugikan, dan transparansi diutamakan untuk menghindari penipuan, dan etika bisnis menjadi landasan moral dalam setiap keputusan. Dengan demikian, perspektif ini membentuk dasar bagi bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan integritas bisnis yang selanjutnya yaitu karakteristik hukum bisnis Islam adalah sistem hukum bisnis yang tidak hanya mengatur urusan dunia saja, tetapi juga akan memberikan kebahagiaan serta ancaman hukuman di akhirat. Sifatnya yang multidimensi menjadikannya fleksibel untuk dilaksanakan kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan bagaimanapun. Hukum bisnis Islam memiliki karakteristik yang khas yang berbeda dengan hukum bisnis lainnya. Di antara karakteristik hukum bisnis Islam adalah bersifat ilahiyah, sistematis, kompresif, universal, maslahah, serta bersifat dunia dan akhirat. Artinya, bahwa hukum bisnis Islam bukan hanya membahas yang di dahir saja, tetapi juga yang bersifat batiniah. Selanjutnya yaitu penjelasan 5 pokok kemaslahatan hukum bisnis syariah dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu keadilan dalam bisnis atau adil dan saling menguntungkan. Al-Quran mengajarkan agar bisnis dilakukan secara adil tanpa ada pihak yang dirugikan. Semua transaksi seharusnya memberikan manfaat kepada semua pihak yang terlibat. Yang kedua yaitu transparansi dan jujur atau bertanggung jawab. Bisnis seharusnya dilakukan dengan transparan dan jujur. Informasi harus disampaikan dengan jelas dan praktik bisnis tidak boleh melibatkan penipuan atau ketidakjelasan. Yang ketiga yaitu mencegah bunga atau riba. Al-Quran menolak penggunaan bunga dalam transaksi bisnis. Ini bertujuan untuk mencegah eksploitasi dan memastikan keuangan yang lebih adil di antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Yang keempat, yaitu berbagi kesejahteraan. Bisnis yang dijadikan sesuai dengan prinsip bisnis syariah diharapkan membawa berkah dan kesejahteraan bagi masyarakat. Hal ini menciptakan lingkungan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu moralitas dan etika bisnis, yaitu bisnis syariah menekankan pentingnya moralitas dan etika. Perilaku bisnis diharapkan menjalankan usaha mereka dengan integritas tinggi, menghindari praktik-praktik yang tidak etis, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Alhamdulillah, dalam satu semester mempelajari mata kuliah hukum bisnis, saya merasa pengalaman ini sangat berharga karena ibu memberi kesempatan untuk membaca Al-Quran untuk semua mahasiswa, dan juga alhamdulillah saya dapat memahami prinsip-prinsip hukum yang mengatur dunia bisnis, memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana keadilan dan keberlanjutan menjadi landasan penting. Dan saya juga menemukan bahwa memahami hukum bisnis tidak hanya penting untuk kesuksesan bisnis, tapi juga untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Dan pesan saya untuk rekan-rekan sekelas adalah teruslah membuka diskusi, memperdalam pemahaman, dan menerapkan konsep-konsep hukum bisnis dalam konteks praktis untuk memperkaya pembelajaran kita bersama. Terima kasih, Bu.